Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ibu Bapak? Sudah sarapan belum nih? Belum ya. Ya, terima kasih kesempatannya menghadiri acara diseminasi saya, Ibu Bapak wali kelas juga. Ini pengimbasan juga nanti akan mudah-mudahan Ibu Bapak wali kelas terapkan di dalam masing-masing tentang budaya positif. Acara hari ini tentang diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Ini tugas aksi nyata saya modul 1.2 tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Nah, nanti materi yang akan saya sampaikan itu ada pembelajaran dengan paradigma baru, teori kontrol, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mungkin Ibu Bapak pernah dengar pendidikan menurut KHD atau Dihajar Dewantara. Ini ada dalam PMM juga. Sudah mengerjakan topik 1 Ibu Bapak? Sudah ya? Sudah dapat sertifikatnya juga ya Ibu Bapak ya? Jadi ini ada pendidikan menurut KHD, yaitu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian paradigma baru, pendidikan dengan paradigma baru ini sesuai dengan standar nasional pendidikan bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar nasional pendidikan pasal 12 yang isinya yaitu yang pertama itu ada interaktif. Jadi pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran di kelas yang harus interaktif, jadi tidak monoton gitu Bapak, tidak membuat anak itu bosen gitu ya. Kemudian misalnya contohnya pembelajarannya itu kayak rangkum lagi gitu, tulis lagi gitu Bapak, jadi harus di pembelajaran yang interaktif. Kemudian pembelajarannya itu harus inspiratif, jadi bisa membuat anak-anak itu terinspirasi gitu, membuat pembelajaran yang membuat anak-anak terinspirasi. Jadi tidak membuat anak itu tidak nyaman di kelas gitu. Jadi harus berbagai macam inovasi media-media pembelajaran kita gunakan. Kemudian dalam paradigma baru juga ada harus belajar itu yang menyenangkan, itu menyenangkan dan menantang. Menantang dengan menghadirkan kita media-media gitu ya, media-media pembelajaran. Sekarang kan banyak Ibu Bapak yang puisi gitu ya, wall, kopro, terus yang kalau matematika itu apa? Khusus sih GeoGebra gitu lah ya. Nah, kemudian motivasi peserta didik untuk aktif, motivasi untuk aktif di kelas ketika pembelajaran Ibu Bapak atau kita semua gitu ya. Kemudian memberikan ruang yang cukup baik prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi kita itu memberikan ruang kepada peserta didik, tidak boleh menuntut, tetapi kita menuntun sesuai dengan minat bakatnya dari murid kita Ibu Bapak. Jangan menuntut, harus sesuai dengan keinginan kita karena karakter siswa itu kan beda-beda gitu ya Ibu Bapak ya. Gitu. Jadi sesuai dengan kreativitasnya. Nah, ini ada teori kontrol, yang berikutnya ada tentang teori kontrol. Nah, ini ada perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Coba Bapak Ibu nanti kertas ya. Sini ada ilustrasi bahwa ada A dalam B. Jadi A itu adalah kita, B-nya itu teman, gitu ya. Kemudian saudara secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Nanti Ibu Bapak coba kertas disobek ya. Nah, di dalam kertas itu Ibu Bapak tuliskan hal yang paling berharga atau misalnya barang yang berharga Ibu Bapak, kemudian dilupakan, dipertahankan
menghardik, merayu, menyuap, apa saja ya agar dapat membuka perantara. Coba nanti ibu bapak kira-kira barang berharga apa yang akan ibu bapak pertahankan? Contohnya apa misalnya? Coba apa? Motor bisa dikembang nggak bu? Enggak ya, yang saya bisa uang lah ya. Uang ya. Terus itu uang betul. Nah nanti ada temennya nih misalnya Bu Sana si B. Nah Ibu Sana datang nih ke Bu Imam. Bu Imam pertahankan kan? Apa menyerahkan ke Bu Sana? Mempertahankan ya? Menyerahkan. Berarti kan? Nah, berarti menyerahkan. Enggak ya, mempertahankan ya. Berarti Bu Imam kalau mempertahankan uang yang dia dipegang gitu ya. Walaupun ada temannya mengajak ayolah sini Bu Imam gitu kan, buat saya aja gitu. No, kayak gitu. Kemudian ada lagi misalnya Pak Arif rayu Bu Imam 9 dulu 100 gitu ya. No, gitu kan. Walaupun datang banyak yang mengancam menghardik Bu Imam berlari gitu kan, apa yang akan terjadi? Dipertahankan ya Ibu Bapak ya. Jadi sama juga dengan peserta didik gitu. Nah ini. Jadi apa yang tadi tentang perubahan paradigma, ibaratnya kita itu seperti ilusi kontrol. Kenapa? Karena ketika kita membuat anak itu sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Kadang-kadang kita belajar itu kan, kamu tuh harus kerjakan tugas sesuai dengan instruksi ibu, sesuai dengan bapak, gitu kan. Tapi tidak, anak itu padahal tidak bisa kemampuannya, tapi bahkan kemampuannya itu lebih dari ekspektasi kita gitu kan, gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi itu hanya ilusi kontrol sebagai ilusi guru aja untuk mengontrol siswa, mengontrol murid. Jadi ketika misalnya kita pengen punya keinginan murid itu sesuai dengan kita, tetapi siswa itu tidak bisa, malah dia lebih jago lagi gitu loh, gitu Ibu Bapak. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kadang-kadang kita itu menghardik siswa, menuntut siswa itu bisa saja kayak nggak mau dikritik kitanya gitu. Apa sih kamu tuh nurut aja sama saya gitu. Pokoknya tugas harus sesuai dengan seperti saya. Nah padahal kan siswa itu bahkan ada yang lebih bagus dari kita gitu instruksinya gitu ya. Pernah kan Ibu Bapak ketika tugas? Pernah ya? Nah kemudian ada bahwa semua penguatan positif efektif dan yang bermanfaat gitu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kadang-kadang kita sebagai guru memaksa. Pernah tidak memaksa siswa harus sesuai dengan keinginan kita? Pernah ya? Saya juga sering kadang-kadang ya. Sebelum saya mengenal ilusi kontrol ini tentang budaya positif, saya juga sering kadang-kadang pelajaran PKN. Pokoknya kamu membuat seperti ini sesuai dengan instruksi saya gitu. Padahal ini nggak boleh cuma ilusi kita aja Bu Bapak. Jadi jangan sampai kita itu mengontrol murid. Jadi biarkan murid itu kita bimbing, menuntun bukan menuntut Ibu Bapak gitu ya. Nah di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Mungkin ini pernah dengar kata-kata stimulus respon ketika kuliah atau ketika PPD ya Ibu Bapak ya. Ada ya stimulus respon gitu. Nah di sini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah ini ada perbandingannya, ini stimulus responnya, ini teori kontrolnya. Jadi kalau yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita tidak bisa juga merubah orang kayak Ibu Bapak ya. Kalau sesuai dengan kita berarti gimana tuh? Mau nggak tuh ya orangnya? Jadi kalau misalnya siswa harus menurut kita terus gitu kan, nggak baik juga ya buat siswa gitu Ibu Bapak. Nah kemudian kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau yang teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang-kadang siswa itu ada siswa itu kan kenakalannya luar biasa. Misalnya dia sering bolos, sering tawuran, atau sering membuat cair gitu teman-temannya. Nah mungkin dia punya tujuan tuh Bapak. Tujuannya misalnya dia camper gitu ya ke temennya, ke gurunya. Jadi tidak semata-mata kita harus membuat siswa itu, oh kamu tuh nakal sekali gitu ya.
stimulus respon berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau yang dari kontrol ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau cara kontrolnya kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalnya ini ada bujukan, biasanya siswa itu kan kalau nakal itu bawa teman ya. Jadi bawa kelas banyak gitu, mereka kemana-mana gitu kan, berkolaborasi nakalnya gitu. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Nah ini kalau yang stimulus respon berpikirnya siswa itu kalah, guru itu menang. Tapi kalau menurut teori kontrol berpikirnya harus menang-menang, sama-sama saja. Kadang-kadang kita tidak tahu tujuan siswa itu menakalnya kenapa, kadang-kadang kita menganggap siswa itu salah gitu. Ya harus memegang ini, menang-menang tidak ada antara guru dengan murid itu menang dan kalah. Gara-gara kenakalan, jadi siswa itu kalah gitu. Nah, di sini ada makna disiplin, Bapak. Makna disiplin, disiplin itu menurut Bapak apa ya kira-kira ya? Disiplin itu apa? Ada yang ini apa? Patuh. Disiplin itu, saya juga baru lihat nih. Kalau disiplin itu sebenarnya artinya itu adalah belajar, gitu. Nah, kita tahu kan kalau disiplin itu patuh, taat, gitu ya. Nah, di sini ada kalau makna disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya itu adalah belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Nah, di sini ada disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini ada juga makna disiplin bahwa disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, sekarang ada tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kita tahu bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu adalah ini, Bapak: keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan tadi, kalau kita gabungkan dalam kita sambungkan dengan kurikulum Merdeka, itu ada dalam profil pelajar Pancasila, di mana kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan kuliah tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjuang kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan pengelolaannya. Nah, tujuan mulianya dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan, Bapak. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, salah satunya kebutuhan bertahan hidup. Ya. Nah, ini
dari orang tua yang ada di sekolah, biasanya dari guru. Makanya penangkalan remaja yang sekarang itu kan luar biasa, apalagi anak-anak SMP itu capernya banyak sekali yang caper gitu di Bapak. Nah ini bisa kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang, di rumahnya dia mendapatkan kasih sayang, makanya dia melimpahkannya ke sekolah gitu ya. Jadi rasa ini diterima, rasa ini diakui, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian kelompok yang dikasih dan mengasihi, disayangi dan menyayangi gitu ya Bapak. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya itu ada kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, memimpin, diakui, didengar, kemudian harga diri, keinginan dianggap. Jadi kadang-kadang guru itu kan pengen diakui dari kelompoknya gitu kan, apalagi sama gurunya gitu, pengen diakui, pengen bahwa saya itu bisa gitu, punya kompeten, punya ranking gitu, pengen di depan guru tuh memperlihatkan bahwa saya itu pintar gitu kan, itu kan butuh pengakuan tuh. Banyak sisanya seperti itu ya Bapak ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, mandiri, otonom, memiliki pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba dan mengeksplorasi hal-hal baru yang menarik. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya itu ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme dan tertawa. Ini yang banyak sekali nih. Siswa itu kan kadang-kadang mencari kesenangan yang luar biasa gitu. Nah ini bersenang-senang, bergembira, kalau belajar kan males, tapi kalau untuk jampon gitu kan, wah luar biasa gitu ya. Kemudian ini ada tentang motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini ada untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi ketika siswa itu melakukan pelanggaran kemudian mendapatkan hukuman kan gitu. Kadang-kadang kan siswa tidak senang dihukum. Bu, saya tidak bersalah, kenapa harus dihukum gitu kan? Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Contohnya misalnya nih, kita datang pagi-pagi, kemudian pengen dapat imbalan di Sanjung. Ya misalnya nih Bu Ima tadinya pagi-pagi nih berangkat demi untuk mendapat imbalan dari atasan gitu kan. Nah ini nih ya, untuk mendapatkan imbalan gitu kan, atau Pak Rahman gitu ya, contohnya gitu kan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah ini misalnya untuk menghargai diri sendiri itu, ini sesuai dengan disiplin positif. Misal saya datang pagi-pagi sebelum jam 7, ya karena kewajiban kita sebelum jam 7 harus udah di sekolah gitu ya, atau jam 7 dari sekolah. Nah itu berarti kan menghargai diri sendiri gitu kan, bukan untuk mendapatkan imbalan, apalagi untuk tidak nyaman, hukuman gitu Ibu Bapak ya. Nah kemudian ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dengan kata hukuman itu apa ya Ibu Bapak ya? Hukuman, sanksi, terus gitu. Betul, sanksi. Kalau konsekuensi dengan hukuman bedanya apa ya Bapak ya? Konsekuensi itu kayak hukuman, sanksi ya betul. Ganjaran gitu kan, ketika kita melakukan kesalahan pasti kita dapat hukuman gitu. Kalau konsekuensi itu misalnya, kalau hukuman itu asal kita ngasih hukuman aja. Tapi kalau konsekuensi itu yang pertama kan awalnya sudah mendapatkan kesepakatan nih, kemudian melanggar. Nah itu kan konsekuensi, sudah membuat konsekuensinya gitu kan, dilanggar gitu loh Bapak. Sudah ada peraturannya, kemudian dilanggar. Nah ini yang ketiga adalah restitusinya, yang lebih ke positifnya gitu. Nah ini bedanya hukuman dengan konsekuensi Bu Bapak. Jadi kalau misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau yang konsekuensinya sesuatu harus terjadi gitu. Kemudian membuat anak sakit. Kadang-kadang kalau kita membuat hukuman, kita kan nggak tahu kalau di belakang kita itu siswa itu merasa sakit hati gitu, karena sudah dihukum padahal cuma ditegur aja. Kadang-kadang anak itu di belakang ngedumel gitu ya, saya benci sama ibu ini, sama Bu Us gitu kan, gara-gara begini saya dihukum gitu kan, ngedumel. Nah kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah jadi kalau konsekuensi itu ketika kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa, kamu nanti masuk pelajaran saya atau kelas, sebelum saya masuk kamu harus ada di kelas gitu. Nah tiba-tiba dia melanggar, nah itu bisa
maksudnya konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu langsung dihukum aja orang hitam gitu. Jadi tidak ada kesepakatan terlebih dahulu kalau hukuman. Nah kalau yang hukuman ini ada anak membenci kedisiplinan. Nah anak menghargai disiplin. Karena tadi kalau yang hukuman itu asal kita menghukum. Kalau konsekuensi tadi ada sudah kesepakatan, makanya anak itu oh iya saya harus datang nih pelajarannya PKN harus lebih dulu masuk gitu. Atau sekolah lebih masuk jam sebelum jam 7. Nah kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau yang hukuman itu kadang-kadang anak itu kan kalau dihukum itu kan dia menyakiti di sini, kepikiran aja gitu. Oh saya nanti masuk BK, oh saya ini dihukum begini. Nah kalau yang konsekuensi anak itu bisa memudahkan menyesuaikan diri. Gitu karena sudah ada kesepakatan kelas, kesepakatan keyakinan sekolah. Jadi menyesuaikan kalau berangkat sebelum jam 7 berarti mereka harus masuk sebelum jam 7 gitu ya. Gitu. Kemudian ada konsep diri yang buruk. Kalau yang konsekuensi itu ada konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah ini kadang-kadang kalau misalnya anak itu kan takut dihukum, makanya anak-anak itu menyembunyikan kesalahannya. Sering banyak kejadian seperti itu ya ibu bapak ya. Anak-anak kan kalau misalnya ada grup piket misalnya datang, tiba-tiba dia tahu kesalahan, dia pasti ngumpet karena takut dihukum. Contoh misalnya anak keyakinan sekolahnya harus sepatunya warna hitam, tiba-tiba dia pakai sepatu warna putih. Nah karena dia salah, makanya dia sembunyi-sembunyi gitu. Nah kalau konsekuensi anak itu belajar mematuhi peraturan. Itu apa? Kalau yang hukuman itu ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai gitu. Jadi ketika kita menegur anak, walaupun anak tersebut salah, karena kalau hukuman itu nggak ada kesepakatan terlebih dahulu, makanya anak itu merasa sebel ke sekolah, sebel ke kita gitu loh. Tapi kalau konsekuensi, karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu, makanya anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau misalnya konsekuensi itu kan karena sudah ada kesepakatan, kamu harus resikonya. Karena sudah tahu kesepakatan sekolah itu tidak boleh memakai sepatu warna putih. Kenapa kamu memakai sepatu warna putih gitu? Nah, di sini ada apa itu restitusi? Nah, di sini ada restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi di dalam konsekuensi di dalam restitusi di antara hukuman dan konsekuensi itu yang dipakai untuk budaya positif di sekolah itu adalah restitusi, Bu Bapak. Karena untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh murid-murid kita. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Itu, Bu Bapak. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi misalnya nih ada masalah tadi kalau misalnya anak itu kita kan sudah ada keyakinan sekolah, apalagi poin-poin yang sudah diterapkan di sekolah kita. Tiba-tiba kita tidak mau mendengarkan alasan anak tersebut kenapa sih. Kadang-kadang kita tidak tahu ya Bu Bapak ya, anak itu ekonominya bagaimana, masalah keluarganya bagaimana. Kemudian ketika sudah datang ke sekolah, tiba-tiba dihukum oleh sekolah. Contoh tadi, ketika masuk buru-buru ke sekolah memakai sepatu warna putih, aturannya poinnya dalam aturan itu kan salah tuh masuk poin. Nah, harusnya sepatu warna hitam. Kita tidak mau mendengarkan tuh ke anak itu, kamu kenapa pakai sepatu warna putih? Asal kamu salah, kamu dapatkan poin ya, sanksi gitu. Nah, kalau restitusi itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi mendengarkan dulu alasan siswa itu kenapa melakukan kesalahan itu dan bisa diperbaiki di berikutnya. Gitu ya, Bapak. Nah, mencari solusi untuk masalah mereka, bukan tidak ada solusi. Kadang-kadang kita menghargai siswa itu kan langsung mengancam tanpa ada solusi. Jadi memberikan solusi, oh berarti besok nanti kamu pakai sepatu hitam ya, begitu Ibu Bapak. Jadi ada solusinya. Membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan
negatif. Kalau identitas suksesnya ada disiplin, itu ada konsekuensi dan restitusi. Tapi kalau yang konsekuensi ini adalah maksudnya netral. Lebih yang positifnya itu kita menggunakan restitusi. Jadi ketika menerapkan budaya positif di sekolah itu harus mengurangi restitusi ini, Bu Bapak. Kalau yang hukuman, misalnya nih ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau yang konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau yang direstitusinya, restitusi merupakan pilihan, gitu. Nah, kalau yang di hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjangnya. Tadi ngedumel ya. Soalnya saya pernah dengar ada siswa yang ngedumel karena nggak terima dihukum, karena nggak ada solusi dari kita, dari gurunya, gitu loh. Asal berikan hukuman aja. Nah, kalau yang konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau yang restitusinya menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau hukuman itu ada korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban diabaikan. Nah, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Contoh misalnya lagi main bola nih, basket di lapangan, jam olahraga, tiba-tiba si A dan B itu berantem. Nah, si A nya narik bajunya si B sampai putus semua tuh bajunya. Nah, korbannya kalau kita menggunakan restitusi, korban itu mendapatkan solusi dan ganti dari si korban, dari si pelaku. Nah, tapi kalau yang hukuman pasti tidak akan bisa, malah berikan menghardik yang bersalah. Itu jadi nggak ada solusinya. Tapi kalau yang kita menggunakan restitusi, ditanyakan dulu kenapa kamu sampai menarik bajunya si B. Bisa nggak kalau misalnya selain bulan itu kamu ada cara lain nggak selain kesel sama si A si B ini gitu. Nah, kemudian ada murid atau anak yang tersakiti, murid dibuat tidak nyaman, murid mendapatkan penguatan kalau yang restitusi. Kemudian perilaku pasif dan agresif menikah kalau dalam hukuman. Jadi anak itu akan melakukan kesalahan lagi karena dia tidak puas, merasa jengkel. Nah, kalau yang konsekuensi penguatan hanya bertahan pada dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi masalah terpisahkan karena tadi ada solusinya, solusi dari guru, dari kepala sekolah, gitu ya Bapak ya. Kemudian kalau dalam hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau misalnya ketika kajiannya lepas, si pelaku itu kan merasa oh ya Bu, saya akan nanti menggantinya. Tapi kalau yang hukuman biasanya malah di belakang kita itu akan berulang lagi karena tidak diberikan solusi oleh sekolah atau dari gurunya. Gitu. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau yang hukuman, kalau yang konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau yang restitusi fokus pada pemecahan masalahnya dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau yang hukuman peraturannya adalah bla 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 bla, kan? Kamu harus bla 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 bla. Jadi harus menghardik. Kamu tuh harus begini ya, sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau yang konsekuensi, apa sih peraturannya? Kamu tahu nggak peraturannya? Peraturan sekolah kamu tahu kan? Kalau datang itu sebelum jam 7. Kamu tahu kan peraturan sekolah itu sepatunya tidak boleh putih. Tapi kalau hukuman langsung memvonis anak. Kamu bersalah, enggak kamu lari di lapangan 10 kali. Nah, kalau yang restitusi, apa yang kamu yakini? Tanyakan dulu masalahnya kenapa kamu bisa melakukan seperti itu, gitu kan? Nanti dicarikan solusi bareng-bareng. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ditanyakan apa yang kamu akan memperbaiki kesalahan kamu hari ini. Jadi ada solusinya itu, Pak. Kemudian kalau hukuman murid atau anak membenci peraturan. Semakin ada peraturan, karena kita sering menghukum, anak semakin benci. Kemudian kalau yang konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau yang restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Karena sudah ada kesepakatan
menggunakan restitusi, anak itu akan menghormati. Oh iya, adanya kesadaran, saya tidak boleh memakai sepatu warna putih. Oh iya, saya tidak boleh masuk sebelum jam 7. Seperti itu buat ibu bapak. Ini. Nah, ini ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, atau bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah arah yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Gitu. Nah, ini ada 5 kontrol dulu. Jadi ketika kita tahu mana nih kita menggunakan restitusi atau tidak, gitu kan? Jadi kita harus tahu 5 kontrol guru, gitu Bapak. Yang pertama, kita sebagai guru apa nih dalam 5 ini? Apakah guru penghukum? Apakah guru pembuat rasa bersalah? Apakah guru sebagai teman? Apakah guru sebagai pemantau? Apakah manajer? Bukan manajer perusahaan, gitu Bapak ya. Kira-kira aku pernah jadi guru yang apa nih dalam 5 kontrol guru ini, Bapak? Kalau saya kayaknya penghukum pernah, guru sebagai teman pernah, gitu ya. Semua yang memantau aja gitu ya. Nah, kita lihat sini Bapak. Ini 5 kontrol, posisi kontrol. Jadi nanti Ibu Bapak nanti setelah diseminasi saya hari ini kita nanti akan belajar sama belajar. Oh, saya berarti pernah jadi guru yang merasa bersalah nih. Nah, ini ada identitas gagal. Nah, ini identitas gagal. Kontrol dari luar. Kemudian ini ada identitas yang berhasil atau sukses. Kontrol dari luar juga. Kalau ini identitas berhasil dan sukses juga. Ini kontrol dari diri. Nah, ini ada penghukum, pembuat bersalah, gitu ya. Nah, ini menghindari hukuman. Kemudian ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini menghargai diri sendiri. Kalau yang penghukum, ini ada nih Ibu Bapak, menghardik, membujuk, menyakiti, menyindir. Jadi kalau hukuman tadi, ketika kita mau ada sesuatu yang melakukan kesalahan, langsung kamu salah, kamu tuh ya tugas yang dikumpulkan. Padahal ibu udah ngasih ini, padahal kita tidak tahu siswa itu mungkin saja di rumahnya dia bantu orang tuanya kerja, gitu kan, atau misalnya apa, gitu kan. Nah, langsung saja menghukum, gitu Ibu Bapak ya, langsung menghardik. Nah, kalau yang misalnya membuat merasa bersalah, misalnya nih berceramah misalnya, kamu tuh ya gak kasihan ya sama ibu kan nanti dimarahin sama ibu merasa keluarga. Jadi ada pemelas loh Bapak. Jadi membuat siswa itu kayak merasa, duh ya kasihan gitu loh sama ibu us gitu kan, gitu. Jadi seharusnya kamu tuh ya itu kecewa, ibu udah banggain kamu, tapi kamunya malah begini lagi. Jadi ada memelasnya kalau yang membuat rasa bersalah. Jadi siswa itu merasa bersalah. Nah, kalau misalnya teman lebih ke apa guys, ngapain gitu kan, biasanya kayak gitu. Kan ada guru saya juga pernah ya Ibu Bapak ya. Sebelum saya melihat kelompok ini, kadang anak itu kalau manggil, coba kumpulin dong guys, gitu kan. Nah, Ibu Bapak pernah nggak kalau merasa kayak seperti teman? Pernah ya? Saya juga pernah Ibu Bapak. Jadi membuat alasan-alasan untuk muridnya, misalnya manggilnya dengan kayak guys, gitu kan. Kemudian ya kayak teman aja gitu, akrab gitu kan. Nah, kalau yang pemantau biasanya itu dia guru yang apa nih, menghitung atau mengukur misalnya. Coba kamu atur aja, sampai itu, nah memantau aja gitu, memantau aja. Jadi nggak ada melasnya, nggak ada teman gitu, cuma memantau aja kalau yang. Nah, kalau yang manajer itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau misalnya kamu kenapa terlambat, kamu kenapa tidak mengumpulkan tugas ibu? Oh, berarti kamu nanti besok ya bangunnya kesiangan, besok nanti pasang alarm. Kamu nanti dibangunin sama mama kamu supaya kamu tidak kesiangan lagi. Jadi ada solusinya kalau yang guru sebagai manajer Ibu Bapak gitu. Jadi kalau misalnya kita harus menerapkan yang manajer, belajar untuk menjadi guru yang posisinya manajer Ibu Bapak gitu. Kemudian guru yang berkata kalau yang menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya,
dengan nada-nada yang memelas. Gitu. Nah kalau yang pernah tadi, ayolah lakukan menipu ya, ayolah guys, gitu kan. Nah itu kayak kayak teman aja gitu bapak. Nah kalau pemantau ini apa peraturannya? Kamu tahu apa peraturannya? Gitu. Udah itu aja, tapi nggak menghukum, nggak deket, jadi ada pemantau aja. Kalau kamu tahu, ya jangan. Nah kalau yang manajer, apa yang kamu yakini? Kamu tahu kan keyakinan sekolah? Kalau berangkat itu harus sebelum jam 7 harus sudah masuk. Berarti kalau kamu misalnya bangunnya siang, berarti kamu harus bagaimana? Harus minta bantuan apa? Pasang alarm ya, biar kesiangan gitu. Nanti minta tolong sama mama kamu ya gitu. Nah itu ada solusinya kalau yang manajer. Tapi kalau yang penghukum biasanya nggak mau tahu. Aturan sekolah. Aturan kelas saya ya pelajaran saya gitu. Jadi bukan maksudnya kalau penghukum. Jadi nggak mau tahu kalau manajer apa. Kalau yang penghukum, kalau manajer ditanya, kamu kenapa masuk kelas telat? Saya tuh masuk ke kantin mau makan. Ya pokoknya kamu kan udah tahu bel. Tapi kan anak kita nggak tahu ya bu bapak yang kalau dia belum sarapan atau misalnya dia lagi apa gitu kan. Nah kalau bisa di manajer bu bapak. Nah ini hasilnya kalau yang penghukum memberontak dan menyalahkan orang lain, sering berbohong supaya tidak dihukum lagi. Oh saya mah takut lah, pura-pura aja ke Pak Arif misalnya. Oh, saya nggak masuk pak, jadi bohong aja gitu. Kalau yang penghukum takut sih dihukum lagi gitu. Nah kalau yang pembuat rasa, ini hasilnya dia menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Jadi karena merasa kasih ke gurunya, kadang-kadang saya juga menangani kalau kelas saya, aku tuh ya kelasnya wah gitu kan, masuk saja. Jadi merasa sekarang baru sadar, saya tuh pernah melakukan pembuat rasa bersalah ke siswa. Jadi anak itu kalau di depan saya, dia takut, jadi menyangkal gitu, kalau berbohong aja. Padahal di belakang saya, wah luar biasa gitu kan. Nah kemudian kalau hasil yang tenang, dia kan ketergantungan, oh tenang aja, lulus mah bisa inilah gitu kan. Nah ini kalau tenang, jadi ada ketergantungannya. Nah kalau yang pemantau, ini ada menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi aja gitu. Tapi kalau nggak diawasi ya udah dilakukan lagi gitu kalau pemantau. Nah kalau yang manajer ini adalah menyesuaikan, menguatkan pribadi. Oh ya saya nggak enak nih sama Ibu Usni, saya mau berubah karena kan saya tahu sekolah nggak boleh masuk lebih dari jam 7. Jadi menyesuaikan diri. Nah kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum, murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau yang membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau yang pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian kalau yang motivasi murid berkatanya, ini kalau yang menghukum, biarkan saja nanti juga marah lagi. Kan ada siswa yang seperti itu ya Bu Bapak ya. Jadi meremehkan gitu kan. Oh nanti juga dihukum lagi, saya udah kebal dengan hukuman gitu, biarin aja lah gitu. Nah ini bunyi penghukum. Nah kalau yang membuat rasa bersalah, biasanya di depan kita aja, maafkan ya Bu ya, gitu. Maaf ya Bu ya, tapi nanti melakukan lagi gitu kan. Nah kalau yang teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu ya gitu. Kan ada siswa yang seperti itu ya Bu Bapak ya. Oh tenang aja, kan saya masuk pelajaran buus mah marah, tenang aja gitu kan. Nah ini yang teman, jadi menganggap kita itu sebagai teman. Kemudian kalau yang pemantau, ini ada berapa banyak bintang yang saya hanya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Cuma pemantau aja, jadi memberikan ibaratnya memberikan materi aja tanpa tahu detailnya. Tapi kalau yang manajer itu bagaimana suaranya agar bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampaknya, kalau penghukum mengulangi kesalahan lagi. Kalau pembuat rasa bersalah, dampak muridnya itu merasa rendah diri. Jadi murid itu merasa oh saya bayar di itu kayak nggak dianggap.
oh iya saya mah di ibu ini merasa gimana gitu ya, dia mah anak emas gitu kan, dia mah anak kesayangan, kalau saya mah apalah gitu ya. Nah ini membuat siswa itu merasa bersalah dalam dirinya siswanya. Kemudian teman lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Siswanya itu akan melakukan apa ya, merasa ketergantungan dengan gurunya. Kemudian pemantau, memiliki menitik beratkan pada sanksi atau hukuman atau hadiah yang untuk dirinya. Kalau manajer itu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dari 5 kontrol ini yang positif yang harus kita terapkan bersama-sama, jadilah guru yang sebagai manajer ibu bapak, bukan sebagai guru yang penghukum, bukan sebagai guru membuat rasa bersalah, bukan sebagai teman juga, dan bukan sebagai pemantau. Jadi kalau manajer itu sudah mencakup seperti di sini, kalau kita mau menghukum siswa kita harus tahu dulu asal usulnya kenapa mau menghukum siswa dan kita berikan solusinya. Jadi jangan membuat siswa itu merasa rasa bersalah ke kita, dan siswa juga boleh kita jalan sebagai teman tapi tidak seperti teman yang teman seukurannya gitu. Nanti akan merasa siswa itu akan ketergantungan dengan kita. Seperti itu Bapak. Nah di sini ada keyakinan keras. Diskriminasi tentang budaya positif ini saya harapkan nanti diterapkan dalam kelas masing-masing wali kelas ibu bapak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi sini ada mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Kadang-kadang kita masih menggunakan peraturan kelas. Jadi kalau misalnya di kelas itu kan ada peraturan kelas. Peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan, dilarang membuang sampah sembarangan, atau misalnya tidak boleh tidur di kelas, gitu kan. Itu kan peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, kira-kira bedanya apa ya peraturan kelas dan keyakinan kelas itu? Nah nanti kita lihat di sini. Kalau yang keyakinan kelas itu biasanya kita menggunakan kata-kata yang positif ibu bapak. Kalau yang peraturan kelas itu masih menggunakan kata-kata yang negatif. Contoh misalnya kalau peraturan kelas itu tadi dilarang membuang sampah, nah kita ganti disiplin. Kemudian kalau misalnya dilarang apa ya? Apa sih peraturan kelas biasanya? Dilarang apa lagi ya? Kira-kira tuh kelasnya dilarang tidur, berarti apa tuh? Disiplin ya, bertanggung jawab Pak. Disiplin ya, supaya dia kalau jamnya belajar bukan tidur tapi belajar gitu kan. Nah kalau keyakinan kelas itu diganti dengan kata-kata yang lebih ke positif ibu bapak. Jadi disiplin, misalnya tanggung jawab, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu kita nanti diganti dengan disiplin atau tanggung jawab. Jadi kata-katanya itu simple dan lebih ke positif. Jadi kalau misalnya peraturan kelas itu lebih ke negatifnya, dilarang gitu kan. Nah di sini ada mengapa tidak peraturan kelas saja, gitu. Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Contoh ini ada di lingkungan masyarakat ya ibu bapak. Kalau misalnya tidak menggunakan helm, berarti nanti apa? Ditilang ya. Harapan ditilang nanti ya. Nah kalau misalnya kan mengapa kita melakukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda supaya tidak ditilang. Berarti kan kata-katanya lebih ke simple dan lebih ke positif kalau yang keyakinan gitu. Nah kalau misalnya yang ini contoh kemarin masih menggunakan COVID ya, masih menggunakan masker gitu kan, supaya memiliki peraturan 3M, menggunakan masker. Untuk apa menggunakan masker gitu kan? Supaya menjaga kesehatan kan, berarti itu kesehatan gitu. Di sini kan mencuci tangan, jaga jarak, berarti ganti dengan kesehatan gitu ibu bapak. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada mengikuti pelatihan? Kenapa? Karena kita kan tidak mau malu ya ibu bapak ya kalau telat gitu kan. Kalau telat kayak kita masuk sekolah aja, kalau kita telat itu kan rasa malu gitu kan. Wah ini mah telat dulu gitu kan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Gitu. Nah, dari tadi yang saya jabarkan mengenai keyakinan kelas, kemudian budaya positif dan si peraturan kelas. Nah, ketika kita membuat peraturan kelas ini di posisi di sini, itu harus bisa kalau peraturan kelas itu yang kata-kata yang negatif, ya bukan kita ganti menjadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu adalah kita menggunakan kata-kata yang lebih positif. Kemudian ketika kita sudah menerapkan keyakinan kelas, membuat sekolah itu ada keyakinan
ketika kita membuat keyakinan sekolah akan tercipta yang namanya budaya positif nih Bapak. Gitu. Jadi awalnya adalah peraturan kelas, ketika peraturan kelas itu ada negatifnya, kita ganti jadi keyakinan sekolah, keyakinan kelas supaya terciptanya lingkungan positif dan terciptanya menjadi budaya positif di sekolah gitu Bapak, seperti itu. Nah ini ada contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak. Ini ada kesepakatan kelas. Jadi kayak kesepakatan kelas itu adalah awal mula dari keyakinan kelas itu ada kesepakatan kelas dulu. Misalnya ini datang tepat waktu, harus mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, aktif dalam pembelajaran dan seperti itu. Nah ini ada kesepakatan kelasnya kita ganti. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi tidak hanya guru muridnya saja yang saling menyayangi, tapi kita libatkan juga guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Jadi datang ke sekolah itu tidak untuk yang lain-lain gitu kan, tapi fokusnya kita untuk belajar mulai itu. Gitu. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ada kasih sayangnya, gitu kan, saling menghargai, saling menghormati teman-temannya. Gitu. Makanya kita mengharapkan sekolah yang menerapkan budaya positif. Kemudian ini ada hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki gitu Bapak ya. Jadi nanti habis diseminasi saya mudah-mudahan dari kelas nanti ada membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya Bapak ya. Jadi diganti jadi peraturan kelasnya jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas gitu Bapak. Nah ini ada contoh dari peraturan kelas, perbedaannya dengan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu selalu membalikan buku ke tempatnya. Nah diganti keyakinan kelasnya jadi tanggung jawab. Gitu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini kan ada kata-kata yang negatifnya ya, dilarang, gitu kan. Nah kita ganti jadi keyakinan kelasnya menjadi menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, kita ganti keyakinan kelasnya jadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah ini kan ada dilarang semua itu Bapak. Dilarang melakukan kekerasan kita ganti jadi untuk apa nih? Supaya tidak terjadi kekerasan itu, supaya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah kalau tidak menggunakan narkoba untuk apa? Berarti keyakinan kelasnya kesehatan. Jadi lebih simpel, lebih mudah dipahami, lebih positif lah dibandingkan misalnya menggunakan kata dilarang. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, ini juga untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan itu Bapak. Nah, ini masuk ke dalam segitiga restitusi. Pernah dengar ya Ibu Bapak yang kalau restitusi itu segitiga restitusi gitu ya. Buat JMP ya, dengar berapa apa di buat JMP. Nah, ini gambaran dari segitiga restitusinya. Ini segitiga gambarannya. Jadi ini yang mana saja antara ini dulu atau ini dulu. Ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan gitu. Nah ini segitiga restitusi ini diharapkan dipakai di dalam lingkungan sekolah yang Bapak untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid kita gitu. Ini ada misalnya segitiga restitusi itu dalam validasi kebutuhannya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita ditanyakan dulu kepada siswa melakukan kesalahan itu kenapa. Kemudian ada cara lain nggak yang lebih efektif untuk apa yang kamu lakukan. Tadi kalau misalnya kita bulat, anak kita murid kita bulat, tanyakan ada nggak cara lain selain kamu memukul pada teman kamu gitu. Jangan menyalahkan, jangan membela korbannya juga jangan membela si pelakunya juga. Tapi kita mencari titik benang merahnya di mana siapa nih dan berikan solusi. Nah kalau yang menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi kalau misalnya siswanya baik-baik semua, kayaknya gak mungkin ya Ibu Bapak ya, pasti ada seninya gitu kan. Nah ini pasti siswa itu banyak melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi tidak dalam itu tidak hanya satu murid saja yang melakukan kesalahan. Nah kalau menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati gitu. Jadi kamu tahu nggak nilai-nilai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah itu kamu tahu nggak? Gitu. Tanyakan lagi karena kalau kesepakatan itu kan kita buat untuk
sepakat. Kalau peraturan dibuat itu hanya satu orang. Jadi kalau misalnya saya nih, saya guru, ketika saya membuat peraturan kelas, siswa itu tidak dilibatkan. Berarti siswa harus mengikuti peraturan yang sesuai dengan yang sudah saya buat. Tapi kalau keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu dibuat bersama-sama dengan guru, kepala sekolah, kemudian dilibatkan oleh juga siswa. Gitu. Jadi tanyakan kamu tahu nggak? Kamu sudah tahu kan keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati, gitu kan? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu. Seperti itu ya. Jadi segitiga diskusi ini untuk menyelesaikan sebuah kasus. Jadi kita tidak boleh menjadi guru yang menghukum, tidak langsung memvonis juga. Jadi ketika menyelesaikan masalah harus menggunakan segitiga resolusi. Nah ini contohnya ada tentang menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah lebih positif terhadap dirinya. Ini contoh-contoh ketika gurunya berkata, gitu ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Ibu Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, atau siapa yang lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-terusan, gitu, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri, gitu. Ini contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic ya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi guru-gurunya ketika contoh dari validasi kebutuhan itu misalnya ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting buat kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan juga sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok, gitu kan? Nah, kalau yang menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati, kelas yang ideal itu yang seperti apa, kamu ingin jadi anak yang seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa, seperti itu ya Pak. Nah ini ada intervensi 30 detik ya Ibu Bapak. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaannya biasanya diajukan seperti ini Bu Bapak. Apa yang kamu ingin berbuat berbaik, gitu kan? Sampai apa yang kamu inginkan dan peraturan apa, seperti itu Bu Bapak. Nah, kemudian kesimpulan dari diseminasi hari ini tentang penyebaran budaya positif, bahwa guru itu harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dari melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid akan tumbuh dengan baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran bila lingkungannya terasa aman dan nyaman. Ini Bu Bapak. Jadi ini saya gambarkan contoh dari guru masa kini dan guru masa lampau. Jadi kita jangan menyamakan guru yang masa lampau. Mungkin kalau masa lampau itu lebih serem juga kita memaklumi, karena saya juga pernah diajar guru yang galak itu ya kalau kita menghadapi orang tua malah kita yang dimarahi. Tapi kalau misalnya sekarang itu tidak bisa Bu Bapak. Jadi jangan menyamakan kalau kita galak ke siswa, nanti siswa itu dibela orang tuanya ya. Kita dibela orang tuanya tapi malah siswanya yang dibela oleh orang tuanya. Gitu. Jadi ini apa bedanya Bu Bapak kira-kira? Apa ini? Ini badannya guru ini. Dracula. Ya, Dracula vampir ini. Ini sama-sama vampir. Bedanya apa? Ini lebih ganteng. Yang satu lebih menyeramkan. Ya, satu lebih menyeramkan. Yang satu menyeramkan tapi ganteng gitu ya. Nah, itu Bu Bapak. Jadi gambaran guru masa ini dengan masa yang lampau itu yang seperti ini. Kalau bisa kita ibaratnya waktu sama-sama vampir Dracula ya
lebih ke kesini gitu loh Bu, Bapak gitu. Jangan merasa oh pokoknya dulu juga saya dihukum yang Bapak beda ya Bapak. Oh nanti dihukum lari 10 lapangan, 10 lingkaran lapangan gitu. Atau misalnya push up itu sudah beda zamannya Ibu Bapak. Jadi memberikan hukuman yang lebih ke arah yang positif saja gitu Ibu Bapak. Karena beda kalau nanti cerita siswanya cerita ke orang tuanya nanti bukan membela kita, tapi anaknya yang membela Ibu Bapak ya. Gitu saja Ibu Bapak. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah 1 jam belum?